Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat ya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, dalam masa pandemi ini kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti ini, tetapi ingat, protokol kesehatan harus kita utamakan. Bagaimanapun juga pandemi masih ada, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Di dalam protokol kesehatan ada 5 aspek, ya, ada 5M. Oke, siapa yang tahu nomor 1? Ya, Mas Faiz. Memakai masker, bagus sekali. Oke, ada yang tahu nomor 2? Ya? Cuci tangan, mencuci tangan, bagus. Yang ketiga, ada yang tahu? Ya, Mas? Menjaga jarak. Menjaga jarak, bagus. Ada 3 sudah. Yang keempat? Ya, Mas? Kenapa? Menghindari kerumunan. Yang keempat. Yang kelima? Ya. Mengurangi mobilitas. Oke. Jadi tahu ya, bahwa 5M itu harus kita terapkan betul-betul, menjaga jarak. Kalian juga duduk satu persatu. Jadi nanti kita bisa saling menjaga, bukan hanya menjaga diri kita, tapi menjaga teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta tolong ketua kelasnya siapa? Mas Hidan ya, untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan kita memulai pertemuan pada hari ini dengan berdoa, apa yang akan kita dapatkan hari ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan juga untuk jangka panjangnya nanti bisa menambah ilmu buat kalian. Baik, sebagai manusia Indonesia, ya, warga negara Indonesia yang baik, kita mengawali lagu Indonesia Raya untuk di setiap kali pertemuan yang akan kita lakukan di jam pertama. Jadi silakan semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, saya absen dulu. Yang pertama, Ardi. Ada. Kemudian Arif Prianto. Ada. Kemudian Dimas Aldi Saputra. Oke, Dimas ada. Sidan. Ulis Khadijah. Ada. Hikmah Cindy Aulia. Indah Dwi Lestari. Naila Zulfa. Kalista Nasya ada.
Oke. Sehat, Mbak? Udah makan, Mbak? Udah. Oh, bagus. Nurul Asmi? Ada. Oke, Asmi. Kemudian Faiz Arkan? Oke. Faiz udah makan tadi pagi? Udah? Iya. Jangan lupa ya, kalau misalnya pagi itu sebelum berangkat kalian harus sarapan. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita akan materi olahraga. Ingat, jarak antara waktu makan dengan aktivitas olahraga itu adalah 2 jam. Ya, jadi jangan terlalu dekat, atau mungkin boleh makan, tapi jangan terlalu banyak. Soalnya nanti kamu sakit perutnya. Nanti kalau kita sudah aktivitas olahraga terlalu berat, nanti karena waktu terlalu dekat antara makan sama olahraganya, nanti perutnya sakit. Ya, yang penting pagi harus makan. Ya, jangan lupa. Prinsip 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau makan itu harus pakai nasi. Kemudian ada lauk pauk. Yang ketiga sayur-sayuran, dan yang keempat ya buah-buahan. Yang kelima dilengkapi dengan segelas susu. Nah, oke, jelas ya? Terima kasih. Oke anak-anak, jadi sebelum kita masuk di materi kita yang sekarang, yaitu untuk lari sprint atau lari jarak pendek, kita fokus di start jongkok nanti. Sebelumnya untuk materi minggu kemarin gimana? Masih bingung atau sudah jelas? Sudah jelas ya semua ya? Jadi tentang bola basket, teknik dasar bola basket kemarin ya, kita sudah belajar tentang cara passing, dribbling, nah itu tidak ada masalah ya. Berarti sebenarnya sudah jelas ya. Nanti akan ada lagi untuk pertemuan kedua di materi tersebut. Nanti kalian tinggal mengulang lagi, dan juga barangkali memang yang kemarin masih ada kesulitan, nanti bisa diutarakan dan bisa kita bahas. Kemudian kita cari solusi yang terbaik untuk latihan, untuk memudahkan kalian untuk penguasaan materi-materi di bola besar itu. Oke, ada pertanyaan ya? Jelas semua ya? Oke. Kalau jelas semua, kita fokus ke materi kita yang sekarang, yaitu di atletik. Kita fokus di untuk lari jarak pendek, dan juga tentang bagaimana cara melakukan start jongkok yang baik dan benar. Oke, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada materi start jongkok ini ya, di lari jarak pendek ini, yang perlu kalian ketahui dulu adalah bahwa di sini kalian diharapkan bisa menganalisis bentuk dan juga teknik yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi nanti saya akan utarakan materinya seperti apa, dan nanti kalian tugasnya adalah menganalisis dan mengamati semua materi yang nanti akan diberikan. Kemudian tujuan utamanya juga nanti adalah yang pertama kalian diharapkan ya, yang pertama sesuai dengan IPK ya. Nanti kalian harus bisa menguasai teknik dasar melakukan start jongkok ya. Yang kedua, nanti kalian harus bisa menguasai memahami tentang cara melakukan lari yang baik dan benar. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa menguasai atau menguasai teknik ini ya. Kaitannya dengan yang ketiga ini adalah untuk finish atau masuk ke dalam garis finish, itu juga ada tekniknya. Jadi masing-masing dari semua yang akan kita pelajari itu ada tekniknya. Cara berlari itu nanti ada tekniknya ya. Kita awali dari start jongkoknya, itu ada tekniknya. Kemudian cara berlarinya, bagaimana koordinasi antara ayunan lengan, kemudian ayunan kaki, semuanya nanti kita akan bahas tentang itu. Kemudian juga teknik cara berlarinya, gimana caranya bisa melakukan lari dengan cepat ya, supaya bisa, karena tujuan dari lari jarak pendek ini nanti kalian harus bisa mencapai target dalam sekian ratus meter dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tujuannya. Makanya lari jarak pendek itu Anda harus bisa berlari dengan cepat, secepat mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin. Ya misalnya 100 meter. Nah, dalam 100 meter itu nanti Anda harus mencapai target waktu yang secepat-cepatnya, ya. Jadi itu untuk teknik berlarinya, kemudian teknik koordinasi antara semua organ ya. Dalam artian di sini yang berperan adalah teknik startnya, kemudian kakinya, kemudian ayunan lengannya. Jadi di situ ada koordinasi
semua gerak badan supaya bisa mendapatkan kecepatan yang bagus. Dan nanti juga yang terakhir adalah teknik cara melakukan finish. Jadi kalau kalian nanti mau masuk ke dalam garis finish, itu ada tekniknya. Jadi nggak sembarangan Anda bisa, yang penting masuk finish gitu, tidak. Tapi nanti ada tekniknya, gimana caranya bisa mendapatkan finish yang bagus, gimana caranya misalnya Anda dalam satu rombongan itu, karena yang jelas kalau ini lari cepat, lari jarak pendek ini, Anda harus mencapai garis finish itu biasanya bareng-bareng itu, ya, karena kemampuan kalian sama, misalnya masuk finishnya bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng itu berarti Anda harus lebih menonjol daripada yang lain. Nah, itu yang nanti akan ditonjolkan di sini. Jadi nanti Anda harus bisa mencapai garis finish lebih dulu. Ya, caranya nanti kita akan bahas. Untuk itu kita kupas tuntas semuanya tentang itu, dari mulai start, kemudian cara melakukan start yang bagus, kemudian cara berlarinya gimana, dan nanti adalah cara finish atau memasuki garis finish dengan baik. Dimana tujuannya adalah lari cepat itu apa? Tujuannya lari cepat itu adalah mencapai target jarak yang ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat mungkin. Jadi seperti itu ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi atletik, lari, lompat, dan lempar ya. Kita fokus pada lari jarak pendek atau sprint ya. Dimana lari jarak pendek itu menggunakan sebuah awalan ya. Awalannya di situ yang dipakai adalah start jongkok. Nah, hari ini kita akan mengawali untuk pembahasan materi ini dengan beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu sebelum saya masuk ke dalam materi. Jadi nanti Anda tugasnya hari ini adalah untuk menganalisis ya. Saya pengen Anda menganalisis bentuk dari start jongkok, baik itu posisi kaki, posisi tangan ya, maupun nanti posisi arah pandangan mata. Kemudian pada saat melakukan start itu nanti gabungan antara gerakan ayunan lengan dan tolakan kaki itu nanti akan seperti apa. Jadi yang saya harapkan hari ini Anda bisa menganalisis bentuk gerak dari start jongkok pada lari jarak pendek. Nah, sebelum masuk ke situ ya, saya mau tanya kepada Anda ya. Lari jarak pendek itu jaraknya berapa meter? Ada yang tahu? Oke, betul sekali Mas, 100 meter ya, itu termasuk dalam kategori lari jarak pendek. Ada lagi yang kedua? Ya, Mbak, silakan. 200 meter. Berapa? 200 meter, betul juga, bagus. Ada tinggal satu lagi, siapa yang bisa jawab? Ya Mas. 400 meter, bukan 40 meter ya. 400 meter. Jadi kita review lagi. Jadi lari jarak pendek itu ada 3 ya. Yang pertama itu 100 meter, yang kedua 200 meter, dan yang ketiga 400 meter, bukan 40 meter ya. Oke. Kemudian sebelum itu juga kita harus tahu bahwa olahraga lari ya, lari itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah lari jarak pendek tadi itu ya. Yang kedua ada yang tahu lagi? Coba, Mbak. Saya Pak. Ya. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah, berarti middle ya. Jaraknya nggak terlalu jauh, masih lebih jauh daripada lari jarak pendek. Yang ketiga ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh, bagus sekali. Oke, kita buka tentang lari ya. Sekarang lari jarak pendek tadi Anda sudah tahu ya, jaraknya 100, 200 dan 400 meter. Nah, untuk jarak menengah ada yang tahu? Lari jarak menengah itu jaraknya berapa? Kita mulai dari 800 meter, kemudian 1500 meter ya, dan 3000 meter. Yaitu yang jarak menengah tadi ya, lari jarak menengah. Yang jarak jauh, kalau lari jarak jauh itu ada 5 km ya, ada juga lari 10 km. Itu biasanya sering diadakan event-event lari 10K gitu ya, 10K. Nah, 10K kan berarti 10.000. 10.000 meter itu sama dengan 10 kilometer, betul. Ada lagi satu lagi, yaitu lari maraton. Ada yang pernah dengar tentang lari maraton? Pernah dengar ya tentang lari maraton ya? Iya, lari maraton itu jaraknya jauh sekali. Mungkin kalau Anda saya suruh lari maraton mungkin nggak bakalan mampu, belum mampu.
Karena itu perlu persiapan khusus. Untuk lari maraton itu yang dituntut itu adalah daya tahan. Karena apa? Anda harus lari sejauh 42,125 meter. Nah, Anda bayangkan 42 km itu dari mana ke mana itu? Kan jauh sekali ya. Anda bisa membayangkan 42 km itu kira-kira dari sini kemana? Mampu kira-kira Anda untuk lari sejauh itu? Berat sekali, berat sekali. Tapi ada yang mampu melakukan itu. Ada yang mampu. Kenapa? Karena dia sudah latihan, dia sudah punya dasar, dia sudah punya kemampuan untuk bisa melakukan lari jarak jauh. Oke, baik anak-anak, berikut Bapak sudah siapkan sebuah video tentang teknik start jongkok ya. Dicermati, disaksikan, dan sambil mengamati, sambil menganalisis juga untuk video pembelajaran ini. Di sini saya akan menunjukkan teknik dasar start jongkok lari jarak pendek. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada aspal. Ya, seperti ini ya. Posisi Lutut kaki belakang bersedia itu posisinya seperti ini. Hidung kaki depan. Nah ini tumit sama Berat lutut ya. badan bertumpu pada Jaraknya satu kepal. sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start. Ini kalau pakai long start ini agak jauh jarak antara ini saat sama ininya agak jauh ya. medium start. Kalau medium Jarak kaki belakang dan depan tidak terlalu setengah-setengah, jauh. pertengahan. Short Kalau start. start itu pendek. Jarak kaki belakang Jadi caranya dan lebih depan dekat lagi. sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat Nah ini sedikit posisi agak rata. apa-apa kedua ya. Otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Ya. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan Pandangannya mulai sekitar turun ke 1 bawah. sampai 2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang 120 derajat. Kedua lengan tetap pada posisi lurus dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan. Ya, Berat badan berada di Pandangan dari tengah-tengah depan seperti ini ya. sehingga badan berada dalam Lihat bisa posisi tangannya seimbang seperti ini. dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Nah ini dari awal bersedia, siap. Ini yang terakhir, siap, ya. Nah ini langsung lari, ya. Nah, Demikianlah yang sempat saya sampaikan mengenai teknik. ya, jadi seperti itu rangkaian teknik untuk start jongkok. Oke, kita fokus lagi kepada lari jarak pendek ya. Untuk lari jarak pendek, Anda bisa lihat materi kita lari jarak pendek. Kemudian kita masuk ke pengertian start jongkok. Nah, start yang kita pakai ya. Jadi start itu juga ada 3. Anda perlu tahu bahwa start itu ada 3. Ada start jongkok, ada start berdiri, dan ada start melayang ya. Nah start jongkok ini biasanya dipakai untuk lari jarak pendek. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian untuk lari untuk apa? Start yang kedua tadi apa? Start berdiri. Nah berdiri itu biasanya dipakai untuk lari jarak menengah ya. Kemudian start melayang, lari jarak menengah atau lari jarak jauh bisa dipakai start berdiri itu. Jadi Anda mungkin pernah lihat orang melakukan lari maraton, startnya itu langsung dari garis, dari line, kemudian mereka langsung berdiri begini, bersedia, siap, door. Nah mereka langsung lari. Jadi tidak seperti lari jarak pendek yang menggunakan start jongkok yang harus seperti ini ya. Kemudian start melayang itu biasanya dipakai untuk lari sambung, lari estafet ya. Anda pernah dengar kan? Lari estafet yang menggunakan tongkat itu ya. Nah itu biasanya pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat itu yang menggunakan start melayang atau flying start. Jadi posisinya dia menunggu, kemudian dia dapat tongkat, dia baru lari.
Nah, itu nanti juga akan kita bahas untuk lari sambung ya. Di kelas 11 mungkin nanti kita akan bahas tentang lari sambung. Oke, kita fokus ke start jongkok sekarang ya. Ya, untuk pengertiannya, start jongkok adalah teknik start atau awalan untuk memulai suatu jenis permainan olahraga khususnya lari. Ya, tadi dalam persiapan awal pelari harus melakukan permulaan dari posisi berjongkok. Tahu ya, posisi jongkok itu seperti apa ya? Jongkok, nongkrong. Nah, start jongkok ini juga disebut crunch start. Jadi start ini dipakai untuk lomba lari jarak pendek atau sprint dari nomor lari 100, 200 hingga 400 meter ya. Ya, posisi jongkok ditata sedemikian rupa agar seluruh tubuh secara bersamaan bisa melakukan tolakan sehingga mampu menghasilkan lari berkecepatan tinggi dalam melakukan start jongkok. Diperlukan energi yang lebih besar jika dibandingkan start berdiri atau start melayang karena kita harus melakukan tolakan ya. Tolakan pada saat melakukan start jongkok. Start jongkok berbeda dengan start berdiri ya, maupun start melayang. Jadi bedanya start jongkok itu dengan start melayang ataupun dengan start berdiri berbeda. Berbedanya itu dalam start berdiri pelari melakukan posisi siap pada aba-aba bersedia. Jadi kalau bersedia mereka sudah siap seperti ini ya. Kemudian menggunakan gestur tubuh di leher ke atas ya, mereka sudah siap begini. Kemudian untuk kaki berjarak dengan sedikit ditekuk untuk menghasilkan tolakan dengan energi yang sedang, tidak terlalu meledak seperti start jongkok ya. Kalau start jongkok memang diperlukan suatu energi yang berat atau besar karena dia harus melakukan tolakan pada saat melakukannya. Kemudian kita masuk pada aba-aba. Ya, untuk start jongkok kita fokus lagi di start jongkok. Ya, aba-aba pertama itu bersedia. Jadi ada aba-aba pertama itu bersedia. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bersedia itu bentuknya seperti ini. Jadi kaki belakang, ya, kaki kanan ditekuk ke belakang, lututnya yang nempel di di depan, di samping tumit dari kaki kiri ya. Anda bisa lihat bentuknya seperti itu gambarnya. Yang kedua, siap. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi lututnya diangkat. Jadi lutut kaki belakang dan lutut otomatis kaki depan juga mengangkat. Kemudian badan sudah condong ke depan. Ya, tapi tangan masih menempel di lintasan ya. Tangannya masih menempel di lintasan. Kemudian pandangan agak turun ya. Yang tadi begitu aba-aba yang pertama yaitu bersedia, kamu bisa masih pandang ke depan. Kemudian untuk aba-aba siap itu pandangannya agak turun. Kenapa? Karena posisi badan belakang naik. Jadi otomatis pandangan kita akan menjadi turun ke bawah ya. Nah, yang ketiga, ya. Ya, bersedia, siap, ya yang ketiga. Nah, ya ini Anda memulai lari. Ya. Anda bisa memulai lari ke depan. Jadi melemparkan badan kita ke depan. Nah, ini yang penting itu adalah di sini nih nanti. Ya, tolakan ini. Nah, tolakan menggunakan sebuah alat. Alat di sini yang dipakai adalah namanya start block. Ya, kalian bisa lihat ini yang saya bawa. Ada alat yang saya bawa. Ini namanya start block. Start block ini dipakai untuk ini kalau misalnya ini Anda bisa lihat gambar yang sini, jadi bisa kita lukiskan seperti ini, ya. Jadi nanti kaki kanan telapaknya di sini, kaki kiri telapaknya di sini, dan nanti lutut kaki kanannya ada di sebelahnya tumit kaki kiri seperti yang saya gambarkan tadi, itu, ya. Jadi kalau bentuknya saya peragakan seperti ini, saya peragakan sekarang untuk penggunaan dari start block ini, ya. Jadi begini, nah, kaki kanan ditaruh di belakang, bisa lihat ya yang belakang ya, ditaruh di sini, yang kaki kanannya ya. Kemudian lututnya turun ke bawah, kemudian kaki kiri, ya kaki kiri ada di sebelah kiri, jadi posisi seperti ini
Ya, ini posisi untuk start. Jadi sebelum aba-aba bersedia, itu ini. Kamu membetulkan posisi dan posisi tangan, ingat 4 jari dirapatkan, ibu jarinya dipisah. Umpamakan di sini ada garis, kita taruh pas pada garis. Ya, misalnya begini, ini garis. Nah, pandangan ke depan. Seperti ini, ya. Bersedia, itu posisi seperti ini. Bersedia. Nah, Anda sudah siap begini. Ya, belum angkat. Nah, bersedia masih nempel, ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan start block, pokoknya jarak antara lutut sama kaki atau tumit itu adalah 1 kepal. Kira-kira ini kan sama, ya. Bersedia seperti ini. Nah, untuk aba-aba kedua apa? Apa? Siap, ya. Siap. Kalau siap berarti lutut kaki kanan ditarik apa diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Jadi otomatis pandangan kita yang tadinya ke sana akan menjadi turun ke bawah, ya. Ya, bersedia. Kemudian siap. Baru ya. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi gambaran untuk penggunaan start block, ya. Yang ada di sini kita pakai penggunaan start blocknya seperti tadi. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi tentang start jongkok, ya, kita perlu memahami langkah-langkah dari start jongkok, ya. Nanti Anda membuat kesimpulan, ya. Setelah Anda lihat contoh-contoh ini, Anda menganalisis dari bentuk yang saya peragakan tadi. Kemudian nanti Anda membuat simpulan ataupun barangkali nanti Anda menemukan sebuah permasalahan, ya, kira-kira apa yang tadi menurut Anda tidak jelas atau misalnya menurut Anda aneh gitu, ya, atau menurut Anda bagaimana, silakan nanti dikemukakan, ya, disampaikan kepada kita dan nanti kita cari solusinya bersama-sama, ya. Oke, untuk kita lanjut dulu ke langkah-langkah start jongkok. Yang pertama, ilustrasinya Anda bisa lihat, ya, sama dengan tadi. Kalau Anda lihat ini posisinya seperti ini menggunakan start block tadi, sama, ya. Ya, pakai alat start block, tangannya ini Anda lihat bisa, tangannya ini lurus dengan garis start, ya. Kemudian posisi dari depan kelihatannya seperti ini bentuknya, ya. Ya. Kemudian dari belakang ini kakinya juga sesuai dengan bentuk-bentuknya ini. Kemudian aba-aba yang kedua yaitu siap. Ini lututnya diangkat, dua-duanya sudah diangkat lututnya, ya. Masih kaki tetap nempel di sini, ya. Pengaturan jarak ini, jarak antar kaki nanti bisa kita sesuaikan. Karena saya yakin postur kalian beda-beda. Jadi kalau ini postur saya sebesar ini, selebar ini, kalau Anda mungkin ini bisa dipersempit lagi karena di sini ada sekat-sekat yang bisa membuat ada pengaturannya supaya kita nanti bisa menyesuaikan dengan kaki kalian masing-masing, ya. Nanti kita coba pakai alat ini. Oke, yang berikutnya adalah yang ketiga, ya. Di situ Anda bisa lihat posisi aba-aba ya. Nah, ya ini Anda mulai melangkah ke depan seperti yang tadi saya contohkan itu, ya. Jadi Anda bersedia, siap, dan yang ketiga ya itu berarti melangkahkan kaki yang belakang. Jadi yang belakang kaki apa tadi? Nah, kalau ini pakai kaki belakangnya kiri, nggak masalah, berarti kaki kiri dulu nanti yang melangkah, ya. Atau misalnya kaki kanan yang belakang, berarti kaki kanan yang melangkah duluan. Jadi yang melangkah adalah kaki belakangnya dulu, ya, melangkah dulu kaki belakangnya. Jadi bukan kaki depannya. Soalnya kalau misalnya Anda, ya, bentuk seperti ini, yang kanan di depan kemudian kanannya melangkah dulu, malah nanti kelihatan aneh, ya, malah susah, nggak ada tolakan sama sekali, nggak ada power di situ, ya. Yang ada, yang seharusnya itu adalah kaki belakang yang melangkah duluan ke depan. Oke, gitu ya. Kemudian, nah ini bersedia, kita kuliti satu-satu. Bersedia adalah gerakan permulaan atau awalan yang dilakukan oleh pelari sprint dengan posisi berjongkok dengan salah satu lutut menempel pada tanah dengan jarak antar kaki 1 kepalan. Nah, 1 kepalan yang tadi saya peragakan itu tadi, ya, antara lutut dengan tumit itu 1 kepalan tangan. Kemudian berat badan ditopang oleh kedua tangan yang dibuka selebar bahu. Ini yang tangan yang di depan tadi itu, ya, itu menahan juga berat badan. Kemudian tangan juga berfungsi untuk menopang berat badan, betul. Kemudian posisi lengan dan tangan berada sejajar di belakang garis start, ya, dengan jari rapat dan menghadap ke samping, pandangan matanya ke depan. Jari rapat
seperti ini ya. Dan pandangannya adalah ke depan. Itu posisi bersedia. Kemudian yang berikutnya siap. Posisi siap itu adalah tahapan gerak kedua setelah bersedia dalam lari lari jarak pendek ya. Yang dilakukan dengan mengangkat pinggul ke atas. Jadi kalau lututnya diangkat otomatis pinggulnya akan naik ya. Seperti posisi yang tadi digambarkan yang kedua itu tadi. Pada saat pinggul naik ke atas dengan sedikit meluruskan kedua kaki ya, tapi nggak boleh sampai lurus ya, harus tetap nekuk ya sebagai tumpuan, dan seluruh berat badan bertumpu pada kedua lengan yang berada di depan. Jadi berat badannya berpindah. Kalau pinggulnya udah naik, berat badannya makin pindah ke depan dan semuanya tertumpu di bahu dan tangan ya. Kemudian pandangannya sedikit turun ke depan, ke bawah, dan kaki siap menolak pada start block ya, start block ini alatnya. Kemudian yang ketiga adalah aba-aba iya ya, ada aba-aba iya. Ini tahapan terakhir ya. Jadi rangkaian dari gerakan start jongkok ini tahapan terakhirnya. Dengan bertumpu penuh pada start block ya, tolakan pada kakinya itu bertolak pada start block. Nah, Anda lihat di sini di start block ini ada lubang ya. Ini gunanya apa? Ini adalah untuk menancapkan paku. Nanti pakunya dimasukkan ke sini, tembusnya ke bawah ya. Dan paku itu akan ditancapkan ke bawah, ke tanah, ke lintasan ya. Nancap ke bawah, jadi ini tidak akan terpeleset. Kalau tadi saya contohkan di situ karena tidak pakai ini, jadi otomatis ininya kedorong ke belakang ya, dorong ke belakang. Karena ini juga permukaan dari lantainya juga licin, jadi otomatis dorong ke belakang. Tapi nanti pada saat kita aplikasi di lapangan, ininya ditancapkan ke bawah, ada dua ya, ada pakunya. Ini saya kasih lihat pakunya. Ya, ini ada pakunya sebesar ini. Ya, ini nanti akan dimasukkan ke bawah. Nah, sini ya. Ini akan ditancapkan ke tanah. Jadi nanti posisi start block ini tidak akan kepleset ke belakang. Ya, tidak akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena sudah ditancapin oleh dua buah paku yang panjangnya segini. Oke, anak-anak, sekarang setelah Anda pahami, setelah kita tadi menganalisis bentuk dari start jongkok pada lari jarak pendek, setelah ini kita praktekkan di lapangan ya, kita akan praktek di lapangan biar Anda bisa merasakan langsung start jongkok itu seperti apa. Oke, mari kita berangkat ke lapangan. Silakan. Oke, kita mulai dulu dengan melakukan stretching ya, stretching penguluran. Jadi nanti biar kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, tujuan utama orang melakukan stretching dan pemanasan itu adalah menghindarkan kita dari cedera ya, biar Anda tidak mengalami cedera pada saat melakukan kegiatan. Oke, kita mulai dari kepala dulu. Oke, tangan di atas kepala ya, tundukkan ke bawah, dorong ke bawah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Samping kiri, tangan kanan di pinggang. Tangan kanan di pinggang. Ya, tangan satunya di pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, tangan kanan di depan. Anda bisa lihat tangan kanan di depan. Kemudian tangan kiri tarik ke samping kiri, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5, tarik ke belakang mas, belakang. 5, 6, 7, cukup. Ya, sekarang tangan kanan di belakang, tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, sekarang dorong tangannya ke atas. Ya, tarik ke belakang mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, kaki dibuka. Anda turun ke kiri. Kiri Anda. Kiri Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pindah ke kanan Anda. Mulai 1, 2, rendah lagi. 3, kakinya dibuka lebar. 6, 7, 8, 9, cukup. Ya, sekarang ke depan. Dorong.
Ya, kakinya dibuka lebar, kakinya buka lebar. Dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Ya, nempel tangannya di tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, sekarang untuk kaki kanan ditarik ke atas, diangkat. 1, 2, ya, diangkat. Kaki kanan diangkat. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, ganti kiri. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Anak-anak, selanjutnya kita coba untuk fokus pada kaki dulu. Kita jogging sebentar untuk lari muteri lapangan dulu aja ya. 2 kali saja, tidak usah terlalu banyak. Coba semuanya hadap kiri, rak. Ya, dari depan langsung belok kanan, Mas. Mutar, ya. Ya, langsung ikut belakangnya. Terus, belakangnya terus. Ya. Ya. Garis putih. Ya, lari pelan-pelan aja, lari pelan-pelan. Jaraknya diatur, jangan terlalu dekat. Ya. Pojok. Ya, pojok sana. Ya. Pelan-pelan. Jogging itu lari pelan-pelan tapi tanpa jalan. Ya, terus. Putar. Ya, satu lagi, satu putaran lagi. Ya, silakan kembali ke barisan tadi. Ya, sesuaikan lagi barisannya. Ya. Ya, Putri masuk ke barisannya. Ya, kembali ke barisan. Awas, jaga jarak. Ya, kembali ke barisan. Oke, jaraknya diatur lagi. Bagus. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya kita coba untuk aplikasi. Ya, tadi Anda sudah mengamati, sudah menganalisis untuk video-video yang saya kasih lihat tadi. Sekarang kita praktekkan sama-sama untuk teknik start jongkoknya, ya. Oke, yang pertama, aba-aba pertama adalah bersedia. Apa? Bersedia. Coba ulangi yang keras. Bersedia. Bagus. Aba-aba yang pertama adalah bersedia. Kalau bersedia dari posisi kita yang seperti ini, ya, kaki kanan kita samakan aja. Kaki kanannya ditarik ke belakang 1 langkah. Ya, kemudian lututnya ditaruh di sampingnya tumit kaki kiri, ya. Jadi ini posisinya sejajar seperti ini, ya. Nah, nanti jaraknya adalah 1 kepalan antara tumit sama lutut. Itu jaraknya kira-kira 1 kepalnya Anda masing-masing. Ya, seperti ini, ya. Jadi nanti kalau ada bawa bersedia, langsung turun, langsung diukur, ya. Yuk, kita coba lakukan bersama-sama dulu untuk aba-aba bersedia. Siap? Semua siap? Oke, siap, semua siap. Bersedia. Nah, diukur dulu. Tangannya diukur dulu. Jarak antara lutut sama tumitnya diukur dulu. 1 kepalan. Ya, bersedia. Sudah? Coba berdiri lagi. Oke, kemudian setelah bersedia kakinya seperti itu, kemudian sekarang yang harus Anda perhatikan adalah posisi tangan. Ya. Jarinya rapat, 4 jari rapat seperti ini, ibu jarinya dipisah. Dan nanti posisinya adalah lurus dengan garis. Untuk ini ada garis start, ya. Nah, posisinya seperti ini. Ya, selebar bahu. Jadi jangan terlalu lebar. Bahumu seberapa? Bahu masing-masing orang beda kan? Lebarnya segini, ya tangannya di sini. Jangan terlalu lebar begini, salah. Nah, ini, ya. Bersedia. Nah, jadi kita gerakannya adalah kalau ada aba-aba bersedia. Langsung. Nah, pandangannya ke depan, ya, pandangan mata ke depan. Bersedia.
seperti ini ya. Oke, kita coba. Siap semua? Bersedia. Ya, dibetulkan dulu tangannya, posisi lututnya, jarak antara lutut dengan tumit. Ya, pandangannya kemana? Pandangan mata ke depan atau ke samping, dilihat ke depan, fokus ya. Oke, ya, berdiri lagi. Oke, sudah siap. Kita coba lagi. Aba-abanya bersedia. Ya, jari, tangan rapat, pandangan, ya fokus, pandangan, fokus, konsentrasi. Ya, pandangannya ke depan. Nah, sekarang kita tambah. Aba-aba yang kedua, siap, lutut, kaki kanan diangkat, pinggulnya diangkat, siap, naik. Ya, turun lagi, turun lagi. Kalau ada aba-aba, siap, diangkat, ya. Oke, siap. Nah, pandangan menjadi turun ya, turun ya. Kakinya jangan terlalu lurus, belakangnya nggak boleh lurus. Pojok, Mas, Heri, ya. Iya, tahan, jangan lurus. Jangan lurus. Ayo dibetulkan lagi. Ya, turun lagi, turun, turun. Ya, berdiri, berdiri. Oke, ya tahap demi tahap ya. Kita laksanakan untuk mencoba teknik start jongkok. Tadi aba-aba pertama bersedia. Siap. Nah, ini ditahan ya. Baru nanti kalau ada aba-aba yang ketiga, ya, baru kaki belakangnya maju ke depan. Ya. Oke, siap lagi. Kita coba lagi. Bersedia. Ya. Langsung. Coba ulangi, berdiri. Anda gerak turunnya langsung cepat. Bersedia. Set. Gitu loh, ya. Jangan. Nah, ya. Biar kita makin sehat ya. Jangan lemes-lemesan. Kalau lemes kamu nanti bisa semaput, repot nanti ya. Yuk, siap. Oke, bersedia. Ya, pandangan, tangan, lutut, tumit. Itu yang perlu Anda ingat. Siap. Tahan, tahan, tahan. Ada babai apa? Iya, kamu kaki belakang maju satu langkah saja. Iya. Ya, kembali ke tempat. Oke. Ya, hanya satu langkah ya. Bersedia, siap. Ya. Ya, satu langkah. Alright. Yuk, siap. Lagi. Bersedia. Ayo, kurang konsen. Coba berdiri dulu, ayo. Konsentrasi, konsentrasi. Jangan terlalu banyak ngobrol yang tidak penting ya. Yo, siap. Bersedia. Pandangan, kaki, tangan. Siap. Ya. Ya. Oke. Udah mulai kompak di langkahnya kelihatannya ya. Sekarang ditambah 3 langkah ya. Brek, brek, brek. Berarti kamu melangkah. Ya. 1, 2, 3. Ya, tambah 1 langkah. Oke. Yuk, semua siap. Konsentrasi. Oke, bersedia. Siap. Ya. Oke. Sekali lagi, biar makin hafal. Yuk. Bagus, sudah bagus sekali. Jadi gerakan kalian sudah mulai mengingat, pergerakannya sudah mulai hafal ya. Sudah mulai ingat. Oke, diluruskan barisannya, jaga jarak tetap ya. Oke, bersedia. Siap. Ya. Bagus sekali. Luar biasa. Ya, doang, kasih semangat buat semuanya, yuk. Bagus. Oke. Oke, bagus sekali anak-anak. Oke, sekarang silakan Anda duduk di tempat masing-masing. Silakan duduk dulu ya. Sambil beristirahat, kakinya diluruskan, jangan ditekuk, kakinya luruskan ke depan. Ya. Ya, luruskan saja seperti itu. Sambil dirilekskan posisi kakinya. Sekarang siapa yang masih belum jelas? Siapa yang mau tanya dulu? Siapa? Ada yang mau tanya? Ya, Mas. Kalau misalkan jarak antara tumit sama lutut lebih ke depan gimana, Pak? Jarak antara tumit sama lutut.
Berarti posisi bersedia ya, seperti ini ya. Kalau misalnya lebih dari 1 kepal, ya, misalnya lebih dari 1 kepal, boleh atau tidak? Kayaknya boleh, tapi jangan terlalu jauh. Jadi jaraknya, kalau misalnya pas 1 kepal ini juga terlalu sempit ya, minimal, dibilang ini minimal 1 kepal, berarti Anda bisa agak sedikit geser. Nah itu tergantung dari posisi pinggulnya masing-masing orang. Ya kalau kamu pinggulnya besar, ya nggak mungkin kakinya nanti begini kan, malah jelek ya. Jadi harus 1 kepal dilebihi sedikit, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Jadi kalau misalnya 1 kepal gini terlalu rapat, susah posisinya, nanti kamu bisa geser sedikit kayak gini, nggak masalah. Nah, kalau kita aplikasi pakai start block, pakai alat, ya, ini sebentar saya ambilkan. Oke, kalau kita aplikasikan ini pada start block ya, Mas Heri tadi nanya ya. Jadi ini, sebenarnya posisinya adalah di sini, ya. Nah ini kira-kira 1 kepal. Kalau misalnya memang agak lebih sedikit sini nggak masalah. Tapi jangan terlalu lebar. Yang jelas sesuaikan dengan bentuk bodi masing-masing orang ya. Ya jadi seperti ini. Ya, jelas Mas? Ya, ya. Jadi untuk jarak antara lutut dengan tumit ya, tumit dengan lutut itu jangan terlalu lebar atau jangan terlalu dekat. Ya, kira-kira itu 1 kepalan. Itu kalau kita pakai manual. Tapi kalau pakai alat otomatis sudah terukur dengan baik. Ya, ini Mas Heri jelas ya? Bagus. Yang kedua ada lagi, Putri mungkin yang mau tanya. Saya Pak, Ya Mbak, kenapa? pada saat start jongkok, Ya. pandangan matanya arahnya kemana ya Pak? Pada saat posisi apa? Atau ke bawah? Posisi apa dulu? Bersedia. Bersedia, berarti posisi awal ya. Bersedia. Siap. Tangan lurus, pandangan ke depan. Ya. Jadi pandangan kita lurus. Kira-kira 10 meter masih bisa terjangkau ya. 10 meter masih bisa terjangkau. Kemudian pada saat aba-aba yang kedua, apa? Aba-aba kedua? Siap. Begitu diangkat, pandangan kita akan turun otomatis. Nah, ya. Kamu lihat pandangan matanya pada saat ini pinggulnya naik, matanya pasti pandangannya akan turun ke bawah menjadi 3 sampai 4 meter saja. Ya, bersedia, siap. Nah, ini pandangannya menjadi turun ya, turun ke bawah. Jelas ya? Pandangan mata jelas. Jadi kalau misalnya kita posisi bersedia, posisi awal pandangan masih sekitar 10 meteran ke depan. Tapi nanti kalau babak kedua siap, pandangannya kan jadi turun 3 sampai 4 atau 5 meter. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Jelas? Oke. Baik, anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita closing, kita pendinginan dulu ya. Jadi dari posisi duduk saja, nggak apa-apa. Silakan kakinya diluruskan ke depan. Kakinya luruskan ke depan. Ya, lurus seperti ini. Ya, lurus. Oke, sekarang pegang ujung kakinya. Ya, pegang ujung kakinya. Kalau bisa, lututnya ditekuk dulu, nggak apa-apa. Setelah itu, nanti saya hitung, kamu tahan, lututnya diluruskan ya. Siap. Lututnya luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ya, silakan dibuka. Buka kakinya. Tangan kiri di depan, tempelkan di tanah. Tangan kanan naik. Ya, tempelkan telingamu. Tempelkan telingamu, sudah. Sekarang turun, pegang ujung kaki kirinya. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ganti tangan. Ya, pegang, taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, kaki kanan ditekuk. Ya, kaki kanan tekuk, tekuknya ke samping. Sudah. Kaki kiri tetap lurus. Yuk, tangannya di atas, bikin payung. Bukan telapaknya, ya telapaknya menghadap ke bawah. Sekarang masukkan di telapak kaki kiri. Sebisanya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, sudah. Sekarang ke lutut kanannya dipegang, lutut kanan. Ya, sekarang mulai dekatkan badanmu ke lutut kanan sedekat mungkin. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ganti kaki. Siap. Tangan ke kaki depan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup.
Ya, sekarang ke lutut kiri. Ya, dekati mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, berdiri semua yuk. Wake up. Ya, terakhir. Tangan di atas. Dorong ke atas sejauh mungkin. Dorong, terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Sekarang luruskan barisan, rapikan barisan. Oke. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke. Jawab yang keras ya. Bisa langsung bubar setelah ini semua siap. Rak. Tanpa penghormatan, bubar. Jalan. 1, 2, 3. Kes.